Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia itu memang unik ya. Setiap dari kita punya cerita dalam perjalanan hidup kita. Ada mungkin sama versinya, tetapi berbeda mungkin latar belakang, berbeda penyebab, pasti ada perbedaan lah. Tidak mungkin cerita perjalanan hidup kita bisa sama plek, mirip ya pasti. Hari ini aku mau cerita tentang seorang suami yang tebar pesona, suka tebar pesona. Jadi gini, ada nih yang konseling. Suami saya tuh sebenarnya baik, sama aku ya baik katanya. Cuma sering bikin jengkel. Jengkelin kenapa? Kutanya. Misalnya ya tante, ini kita pergi nih ke mall misalnya dengan teman-teman. Ada teman juga. Nah, aku belanja, teman-temanku juga pada belanja. Terus waktu kita mau pulang, mau masuk ke mobil, mau pulang gitu, itu suamiku bukannya nolong aku ngangkat belanja, bawain belanjaanku, enggak, malah bawa belanjaannya temenku, bukan belanjaanku. Coba sebel nggak tuh? Padahal punya belanjaanku berat. Tadi aku beli dengan harapan ada suamiku bisa nolong aku mengangkat. Dan itu bukan cuma satu orang yang konseling seperti itu. Ada beberapa sih. Tapi intinya tuh sama. Suami yang suka tebar pesona pada perempuan lain, yang membuat istrinya sendiri jadi sakit hati, cemburu. Yang lebih memberi perhatian pada perempuan lain. Ada lagi tuh yang pas pergi barengan, kebetulan hari hujan, dingin. Suaminya lihat temannya teman istrinya itu kedinginan dan tidak bawa jaket. Dia buka jaketnya, dia pasangin ke teman istrinya. Gimana nggak syok istrinya? Kok bisa kayak gitu ya? Cari perhatian atau apa ya? Melakukan di depan mata istri gitu kan, membuat istri jadi cemburu ya. Tapi ada kok suami-suami yang seperti begitu, lebih memperhatikan orang lain daripada istri dan anak-anaknya sendiri. Ada yang bahkan membelanjakan barang mahal ya, kayak mobil, bukan cuma satu, bahkan sampai bisa 2 loh. Padahal istri di rumah sama anak-anak kesulitan, tidak ada uang untuk belanja makan. Ini suami otaknya taruh di mana ya? Aneh kan? Tapi itu ada loh yang seperti itu.
makanya orang ada yang sampai bilang gini, ada teman saya yang sampai bilang gini, aku mendingan hidup sendiri daripada punya suami seperti itu. Juga orang kadang bilang begini, lebih baik hidup sendiri daripada punya suami tapi berasa ndak punya suami, kesepian, padahal satu rumah dengan suaminya, tapi tidak diperlakukan sebagaimana seorang suami memperlakukan istrinya. Suami pulang kerja sibuk dengan handphonenya, asal sudah makan, sudah mandi, di tempat tidur pegang HP, cuekin istrinya. Kan lebih sakit lagi kalau punya suami seperti begitu kan. Lebih baik jelas-jelas janda, memang hidup sendirian, mau janda mati kah, janda cerai, lebih bagus itu statusnya demikian daripada punya suami tapi suaminya memberi perhatian pada perempuan lain. Itu sakit hati loh, sakit hati banget itu kayak gitu. Dan banyak kok, nggak satu dua, banyak laki-laki, banyak suami yang bersikap demikian pada istrinya. Padahal dalam satu rumah tangga yang dibutuhkan ini komunikasi dua arah. Masa istri mau ngoceh sendiri sama tembok? Kan nggak mungkin ya kayak gitu. Ya, saya berharap sih kalau ada suami-suami yang mendengar video ini ya, menonton video ini, bertobat, sadarlah. Karena berkat yang harusnya turun atas keluargamu itu tidak turun karena terhalang dengan perlakuanmu terhadap istrimu. Jangan menghalangi turunnya berkat dari Tuhan dengan caramu yang tidak terpuji itu. Sayang kan, berkat yang harusnya turun akhirnya tidak turun karena perlakuanmu yang buruk pada istrimu. Istri itu kan teman, sahabat di dalam perjalanan hidupmu. Curhatlah sama istri, jangan curhat sama perempuan lain. Itu nggak benar kalau curhat sama perempuan lain. Ketika kamu ada pasangan hidup dan kamu curhat pada orang lain bukan pada pasanganmu, pasti akan satu waktu akan menimbulkan masalah. Karena dari curhat-curhatan, witing trisno jalaran soko kulino, akhirnya kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Orang kalau sudah selingkuh begitu, berkat juga jauh. Kamu memperlakukan istrimu dengan jahat juga, rezekinya jauh, berkatnya jauh. Baik-baiklah sama istrimu, perlakukan dia seperti ratu di dalam rumahmu. Jangan dicuekin seperti orang asing yang datang numpang di rumahmu. Dia ibu yang melahirkan anak-anakmu. Dia meninggalkan orang tuanya demi cintanya sama kamu. Dia juga menderita sakit luar biasa ketika melahirkan anak-anakmu demi kamu. Dia tinggalkan kesenangan-kesenangannya demi kamu.
Jadi janganlah menyakiti hati istrimu. Ya, bapak-bapak, saudara. Kalau memang belum siap menikah, jangan menikah. Daripada menikah, kemudian kamu menyakiti hati istrimu. Oke. Selalu jadi suami yang bertanggung jawab ya. Suami yang mencintai istrinya, suami yang menjadikan istri sahabat sejatinya di dalam kehidupannya. Sahabat yang menemani perjalanan hidup, melewati setiap langkah demi langkah di dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Agar rumah tanggamu diberkati. Oke, jumpa lagi dengan kisah perjalanan hidup seorang anak manusia